Bayangkan Anda sedang duduk santai di dalam kabin pesawat komersial, menatap keluar jendela dan melihat hamparan awan tebal di atas Samudra Atlantik. Anda mengecek layar pelacak penerbangan dan melihat angka kecepatan 900 km per jam. Dalam hati, Anda mungkin berpikir bahwa kecepatan itu lumayan cepat, namun tiba-tiba sebuah pemikiran yang sangat masuk akal muncul di kepala Anda. Kita hidup di era di mana umat manusia telah menciptakan roket luar angkasa yang melesat tercepat. Roket-roket tersebut mampu melaju hingga 20 kali lipat lebih cepat daripada pesawat yang sedang Anda tumpangi ini. Tidak hanya itu, kita juga memiliki jet tempur militer yang mampu menembus kecepatan suara bahkan sebelum waktu makan siang tiba. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa penerbangan komersial Anda di tahun modern ini masih melaju dengan kecepatan jelajah yang kurang lebih sama dengan pesawat pada 50 tahun yang lalu? Mengapa pesawat penumpang tidak dibuat melaju lebih cepat? Ternyata jawaban dari pertanyaan besar ini lebih banyak berkaitan dengan hukum fisika alam semesta daripada sekadar kurangnya inovasi teknologi canggih. Bukan berarti para insinyur kita tidak mampu menciptakan mesin yang lebih bertenaga dan cepat. Begitu Anda benar-benar memahami apa yang sebenarnya terjadi pada struktur dan aerodinamika sebuah pesawat terbang saat ia dipaksa melaju menuju kecepatan yang jauh lebih tinggi, Anda tidak akan pernah lagi melihat layar pelacak penerbangan dengan cara yang sama. Mari kita mulai pembahasan ini dengan sebuah asumsi dasar yang sangat jelas. Pesawat yang melaju lebih cepat tentu saja berarti waktu penerbangan yang lebih singkat. Logika sederhana ini adalah alasan utama mengapa manusia selalu mendambakan kecepatan. Jika sebuah pesawat jet penumpang yang biasanya melaju pada kecepatan 900 km per jam bisa ditingkatkan kecepatannya menjadi 1400 km per jam, penerbangan lintas benua akan menyusut secara dramatis dan efisien. Perjalanan panjang yang biasanya memakan waktu 8 jam yang melelahkan mungkin hanya akan memakan waktu 5 jam saja. Kedengarannya sangat sederhana, bukan? Ini terdengar seperti sebuah kemajuan luar biasa dalam dunia transportasi udara global. Jadi, mengapa revolusi kecepatan ini belum juga terjadi di dunia penerbangan komersial kita? Mengapa kita seolah terjebak di batas kecepatan tertentu? Jawaban dari misteri ini dimulai dengan sebuah konsep fisika fundamental yang disebut dengan gaya hambat. Gaya hambat atau yang sering disebut sebagai drag dalam bahasa Inggris adalah musuh utama pergerakan. Saat Anda bergerak menembus udara, udara tersebut tidak diam saja, melainkan akan memberikan dorongan balik yang melawan arah pergerakan Anda. Anda sebenarnya bisa merasakan fenomena fisika ini secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Cobalah untuk mengeluarkan tangan Anda dari jendela mobil saat sedang melaju di jalan raya. Udara yang tampaknya kosong ternyata memiliki massa dan kekuatan. Pada kecepatan sekitar 50 km per jam, udara yang menabrak tangan Anda hanya terasa seperti tekanan yang lembut dan menyenangkan. Tangan Anda masih bisa bertahan dengan sangat mudah tanpa perlu mengeluarkan banyak tenaga untuk melawannya. Namun, ketika mobil mempercepat lajunya hingga mencapai 100 km per jam, tekanan udara tersebut terasa jauh lebih kuat. Anda harus menegangkan otot-otot lengan Anda agar tangan Anda tidak terdorong ke belakang oleh kekuatan angin yang menabrak. Bayangkan jika mobil tersebut melaju hingga 200 km per jam. Tekanan udara yang menghantam tangan Anda akan sangat brutal, seolah-olah angin tersebut memiliki kekuatan fisik yang hampir bisa menarik lengan Anda hingga terlepas dari bahu. Disinilah letak kunci permasalahan aerodinamika yang sebenarnya. Gaya hambat udara tidak meningkat dalam garis lurus atau secara linear seiring dengan bertambahnya kecepatan. Hubungan antara kecepatan dan gaya hambat jauh lebih rumit dan menantang dari itu. Secara fisika, gaya hambat tumbuh secara eksponensial seiring dengan peningkatan kecepatan. Ini adalah hukum alam yang tidak bisa diabaikan oleh insinyur manapun. Secara kasar, jika Anda menggandakan kecepatan kendaraan, gaya hambatnya tidak hanya berlipat ganda. Ketika Anda melaju 2 kali lebih cepat, gaya hambat yang harus dilawan akan menjadi 4 kali lipat lebih besar. Dan jika Anda nekat meningkatkan kecepatan hingga 3 kali lipat, gaya hambat udara akan melonjak drastis menjadi 9 kali lipat. Fakta matematis ini memiliki konsekuensi yang sangat besar bagi dunia penerbangan.
Ini berarti bahwa mendorong sebuah pesawat komersial berukuran raksasa agar melaju sedikit lebih cepat tidak hanya membutuhkan sedikit tambahan tenaga dari mesin jet. Sebaliknya, hal itu membutuhkan jumlah energi yang secara dramatis jauh lebih besar hanya untuk mengatasi perlawanan udara yang semakin mengeras. Udara yang tadinya lembut berubah menjadi dinding tebal yang terus-menerus menahan laju pesawat tersebut. Untuk menghasilkan energi dorong yang masif tersebut, mesin jet pesawat harus membakar bahan bakar dalam jumlah yang jauh lebih signifikan. Pembakaran bahan bakar aftur yang berlebihan ini tentu saja akan berdampak langsung pada biaya operasional. Ketika konsumsi bahan bakar melonjak, biaya penerbangan akan meroket tajam. Maskapai penerbangan harus menanggung beban finansial yang luar biasa besar yang pada akhirnya akan dibebankan kepada para penumpang melalui harga tiket yang sangat mahal. Selain masalah biaya bahan bakar, pesawat itu sendiri juga akan mengalami tekanan struktural yang jauh lebih besar. Rangkaian logam dan material komposit pesawat harus dirancang jauh lebih kuat dan berat untuk menahan gempuran angin pada kecepatan tinggi. Untuk sementara waktu, pada kecepatan jelajah standar, semua tantangan teknis dan ekonomis ini masih bisa dikelola dengan baik oleh para insinyur desain pesawat. Mereka telah menemukan keseimbangan yang pas antara kecepatan, efisiensi, dan daya tahan. Namun, keseimbangan yang indah itu akan hancur berantakan ketika pesawat Anda mulai mendekati sebuah angka kecepatan spesifik yang mengubah segalanya dalam ilmu aerodinamika. Angka ajaib namun menakutkan itu adalah 1.200 km per jam. Angka 1.200 km per jam tersebut bukanlah angka sembarangan, itu adalah kecepatan rambat suara di udara pada ketinggian permukaan laut. Dalam dunia teknik penerbangan, kecepatan kritis ini dikenal dengan sebutan yang sangat ikonik Mach 1. Untuk memahami mengapa Mach 1 begitu penting dan bermasalah, kita harus memahami sifat dasar suara itu sendiri. Suara sebenarnya bergerak merambat melalui molekul-molekul udara dalam bentuk gelombang tekanan, mirip dengan riak air di sebuah kolam. Ketika Anda bertepuk tangan, gerakan tangan Anda menciptakan denyut-denyut kecil udara yang terkompresi. Gelombang tekanan udara ini kemudian memancar keluar ke segala arah dengan kecepatan suara, menyebar menjauhi sumber suara yang Anda ciptakan. Telinga manusia yang ajaib kemudian menangkap gelombang tekanan udara yang merambat ini dan menerjemahkannya di dalam otak kita sebagai sebuah suara tepukan. Proses fisika yang sama persis juga terjadi ketika sebuah objek besar bergerak menembus udara. Sebuah pesawat terbang yang bergerak menembus atmosfer secara konstan mendorong udara di depannya, menciptakan gelombang tekanan yang tak kasat mata. Pesawat itu pada dasarnya terus-menerus memancarkan gelombang suara ke arah depan selama ia melaju. Pada kecepatan rendah, gelombang-gelombang tekanan ini dapat dengan sangat mudah bergerak menjauh dari pesawat. Gelombang udara tersebut melesat ke depan pada kecepatan suara jauh lebih cepat daripada kecepatan laju pesawat terbang itu sendiri di udara bebas. Karena gelombang tekanan bergerak lebih cepat, udara di depan pesawat memiliki peringatan dini. Udara tersebut memiliki cukup waktu untuk bergerak menyingkir dan memberi jalan bagi badan pesawat yang berukuran masif untuk lewat dengan mulus dan lancar. Namun, seiring dengan kecepatan pesawat yang terus bertambah dan mulai mendekati kecepatan suara, sesuatu yang sangat aneh dan menantang mulai terjadi dalam dinamika fluida. Aturan main aerodinamika tradisional tiba-tiba berhenti bekerja seperti biasa. Pesawat yang melaju sangat cepat tersebut mulai mengejar gelombang tekanannya sendiri yang berada di depan. Jarak antara moncong pesawat dan gelombang suara yang diciptakannya menjadi semakin sempit karena pesawat melaju hampir secepat gelombang itu. Akibatnya, udara di depan pesawat tidak lagi memiliki cukup waktu peringatan untuk menyingkir dari jalur. Alih-alih terbelah dengan lembut seperti air yang dibelah oleh haluan kapal, udara di depan pesawat mulai menumpuk dan bertabrakan satu sama lain. Molekul-molekul udara yang bertumpuk itu kemudian terkompresi menjadi sebuah penghalang padat yang tak kasat mata tepat di depan moncong pesawat. Para insinyur Dirgantara menyebut fenomena penumpukan udara yang padat ini dengan istilah kompresibilitas.
Efek kompresibilitas ini menciptakan jenis gaya hambat yang sama sekali berbeda dari gaya hambat biasa. Ini bukan lagi sekadar gesekan lembut dari udara yang mengalir melintasi permukaan sayap selama penerbangan normal dengan kecepatan yang cukup rendah. Gaya hambat baru ini adalah sesuatu yang jauh lebih agresif dan destruktif. Pesawat tidak lagi sekadar mendorong dirinya menembus udara yang mengalir, ia kini sedang berusaha keras memaksakan jalannya menembus sebuah dinding udara padat yang terkompresi. Dinding udara padat ini terbentuk jauh lebih cepat daripada kemampuan pesawat untuk mendorongnya. Kondisi aerodinamis yang sangat ekstrem dan berbahaya inilah yang mendefinisikan sebuah wilayah kecepatan yang ditakuti, yang dikenal sebagai zona transonik. Zona transonik adalah wilayah kecepatan kritis yang berada di antara Mach 0,8 dan Mach 1,2. Dan tepat di dalam zona kecepatan transonik inilah hal-hal yang sangat aneh dan tidak terduga mulai terjadi pada struktur fisik pesawat. Mari kita perbesar pandangan kita dan fokus pada apa yang sebenarnya terjadi di atas permukaan sayap pesawat. Sayap pesawat tidaklah datar, mereka dirancang dengan cermat dan memiliki lengkungan khusus di bagian atasnya yang berfungsi menciptakan daya angkat. Berkat hukum Bernoulli dan desain lengkungan ini, udara yang mengalir melintasi permukaan atas sayap secara alami akan dipaksa untuk berakselerasi. Udara di bagian atas sayap harus bergerak jauh lebih cepat daripada udara yang mengalir di bagian bawahnya. Disinilah masalah transonik mulai muncul ke permukaan secara nyata. Bahkan jika badan pesawat itu sendiri hanya terbang pada kecepatan 80% dari kecepatan suara, udara yang melesat di atas lengkungan sayap bisa bergerak jauh lebih cepat. Udara yang berakselerasi di atas sayap tersebut bisa melaju hingga mencapai 100% kecepatan suara atau bahkan lebih. Ini menciptakan situasi aerodinamis paradoks yang sangat rumit dan menantang bagi para insinyur yang merancang sayap pesawat komersial. Bagian-bagian tertentu dari sayap pesawat sebenarnya sudah menabrak kondisi sonik atau kecepatan suara, meskipun pesawat secara keseluruhan belum mencapai batas Mach 1. Ada aliran udara supersonik yang terjadi secara lokal di atas sayap pesawat Anda. Ketika udara yang bergerak dengan kecepatan suara di atas sayap udara bidar atau menamin mandan bernambanilan dan imandanilan dan perubahan kecepatan ekstrem ini menciptakan gelombang kejut. Gelombang kejut ini pada dasarnya adalah perubahan tekanan udara yang sangat tajam, tiba-tiba dan hampir bisa dikatakan brutal yang terjadi tepat di atas permukaan logam sayap pesawat. Fenomena ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh oleh insinyur. Kehadiran gelombang kejut ini dapat menyebabkan gangguan yang sangat masif terhadap aliran udara di sekitar sayap. Aliran udara yang awalnya mulus terorganisir dan laminar yang sangat penting untuk menghasilkan daya angkat pesawat tiba-tiba hancur. Aliran udara yang teratur tersebut tiba-tiba berubah menjadi pusaran udara yang sangat turbulen, kacau, dan tidak dapat diprediksi arahnya. Hilangnya aliran udara yang mulus ini berarti sayap mulai kehilangan kemampuannya untuk menahan berat pesawat. Akibat turbulensi ekstrem yang dipicu oleh gelombang kejut transonik ini, struktur pesawat dapat bergetar dan berguncang dengan sangat hebat. Guncangan ini tidak hanya menakutkan bagi penumpang, tetapi juga berpotensi merusak integritas rangka pesawat. Jadi, jika semua perhitungan fisika dan aerodinamika ini benar adanya, dan lingkungan udara menjadi semakin tidak bersahabat saat Anda mendekati kecepatan suara, muncul sebuah pertanyaan baru. Mengapa pesawat komersial terbang di angka kecepatan tersebut? Mengapa jet komersial modern memilih untuk terbang secara konstan pada kecepatan sekitar 800 hingga 900 km per jam sedari awal? Mengapa mereka tidak memilih untuk terbang lebih lambat saja agar terhindar dari semua masalah ini? Jawabannya kembali bermuara pada hitung-hitungan ekonomi dan efisiensi operasional. Pesawat komersial harus terbang cukup cepat agar model bisnis maskapai penerbangan tetap layak dan menguntungkan secara ekonomi di pasar global yang sangat kompetitif ini. Menerbangkan pesawat penumpang dengan kecepatan yang terlalu lambat berarti mesin jet harus menyala dan membakar bahan bakar aftur untuk durasi perjalanan yang jauh lebih lama.
konsumsi bahan bakar total untuk satu rute penerbangan justru akan membakar lebih banyak bahan bakar karena waktu tempuh yang terlalu lama jelas mengalahkan tujuan utama dari efisiensi penerbangan. Selain itu, penumpang masa kini tentu tidak ingin menghabiskan waktu berhari-hari di udara hanya untuk menyeberangi satu benua. Terbang lebih dekat dengan batas kecepatan sonik menjaga waktu penerbangan tetap singkat dan kompetitif. Maskapai dapat melakukan lebih banyak rotasi penerbangan dalam sehari, yang berarti mengangkut lebih banyak penumpang dan menghasilkan lebih banyak uang. Oleh karena itu, kecepatan jelajah standar dari sebuah pesawat jet komersial modern bukanlah angka yang dipilih secara acak. Kecepatan ini adalah hasil akhir dari perhitungan teknik yang sangat hati-hati, evolusi desain, dan kompromi aerodinamika puluhan tahun. Kecepatan ini berada di sebuah titik keseimbangan emas, di mana pesawat dapat bergerak cukup cepat untuk menjadi alat transportasi yang sangat berguna bagi manusia modern, namun tetap menjaga biaya operasional di tingkat yang masuk akal dan terjangkau. Di titik keseimbangan ini, pesawat tetap berada cukup jauh di bawah zona transonik yang berbahaya. Hal ini memastikan bahwa gaya hambat gelombang kejut yang merusak belum mengambil alih kendali dan menghancurkan efisiensi bahan bakar mesin pesawat tersebut. Sekarang, setelah memahami batas kecepatan jet komersial, Anda mungkin mulai memikirkan tentang pesawat jet pribadi kelas atas. Anda mungkin berasumsi bahwa jika Anda bersedia membayar dengan harga yang sangat mahal, Anda pasti bisa terbang jauh lebih cepat. Dan memang benar fakta bahwa banyak jet bisnis mewah terbang sedikit lebih cepat daripada sepupu komersial mereka yang berukuran raksasa. Para miliarder dan eksekutif perusahaan rela membayar harga yang sangat mahal untuk memangkas waktu perjalanan di udara. Pesawat jet pribadi ultramodern seperti Gulfstream G700 dirancang sedemikian rupa sehingga mampu melaju dengan kecepatan jelajah yang sangat mengesankan, mendekati angka 90% dari kecepatan suara yang merambat di ketinggian jelajah. Jet pribadi ini memiliki beberapa keunggulan bawaan. Mereka berukuran jauh lebih kecil dan secara signifikan lebih ringan. Mereka juga hanya membawa belasan orang, bukan ratusan penumpang beserta barang bawaan berat seperti pada penerbangan komersial biasa. Desain ramping dan bobot yang ringan ini memungkinkan pabrikan jet bisnis untuk memprioritaskan kecepatan murni dengan cara yang sama sekali tidak mungkin diterapkan pada pesawat komersial komuter yang dirancang untuk mengangkut massa dalam jumlah sangat besar. Namun, inilah inti dari permasalahan fisika yang tidak dapat dihindari. Meskipun memiliki semua keuntungan desain aerodinamis, material komposit canggih, dan mesin jet yang sangat bertenaga, jet-jet pribadi mewah ini pada dasarnya masih berstatus subsonik. Mereka masih terikat kuat oleh hukum fisika dasar yang sama persis dengan pesawat komersial biasa. Mereka masih harus beroperasi dengan sangat hati-hati di tepi bawah rezim kecepatan transonik di mana efisiensi aerodinamis masih berada pada tingkat tertinggi. Jika kita membandingkan secara langsung perbedaan kecepatan jelajah antara pesawat jet komersial standar dan jet bisnis kelas atas yang sangat mahal sebenarnya bermakna, namun tergolong cukup sederhana dan tidak terlalu ekstrem dalam skala penerbangan global. Kita hanya membicarakan tentang tambahan kecepatan sekitar 80 hingga 130 km per jam dalam kebanyakan kasus penerbangan nyata. Ini adalah sebuah peningkatan yang bagus, namun bukanlah sebuah lompatan teknologi yang revolusioner. Ini hanyalah sebuah penyempurnaan dari desain pesawat subsonik yang sudah ada sejak lama. Fakta brutalnya adalah bahkan anggaran tidak terbatas dari para miliarder terkaya di dunia, sekalipun tidak dapat menulis ulang hukum aerodinamika alam semesta kita ini. Jadi jika pesawat komersial dan jet pribadi mewah sama-sama terhalang oleh dinding tak kasat mata di zona transonik ini, pertanyaan selanjutnya secara alami akan muncul, bagaimana dengan pesawat jet tempur militer yang sering kita lihat di film-film aksi? Jet tempur militer diketahui bisa terbang melampaui kecepatan suara atau yang dikenal dengan istilah terbang supersonik. Beberapa jet tempur bahkan dirancang untuk melaju melampaui beberapa kali lipat kecepatan suara tanpa hancur berkeping-keping di udara.
Jika penerbangan secepat itu sangat mungkin dilakukan dalam dunia aviasi militer, mengapa teknologi luar biasa tersebut tidak diterapkan di mana-mana? Mengapa kita tidak menggunakan teknologi jet tempur untuk membangun pesawat penumpang komersial masa depan? Disinilah letak pembahasan yang menjadi sangat menarik dan membuka mata kita tentang realitas teknik kedirgantaraan. Pesawat militer canggih memang bisa dan secara rutin melakukan penerbangan supersonik melampaui Mach 1 dalam berbagai misi taktis mereka. Jet tempur superioritas udara modern seperti F-22 Raptor atau Eurofighter Typhoon dirancang secara khusus untuk dapat melaju dan bertahan di atas kecepatan Mach 1 di bawah kondisi operasional tertentu yang sangat spesifik dan diawasi dengan ketat. Sepanjang sejarah militer, bahkan ada beberapa pesawat pengintai rahasia yang telah berhasil terbang melampaui Mach 3, sebuah kecepatan yang sangat mencengangkan. Ya, jadi teknologi dasar untuk menembus penghalang aerodinamis transonik tersebut jelas sudah ada. Manusia telah memiliki pengetahuan teknis dan kemampuan metalurgi untuk merancang mesin yang mampu terbang jauh melampaui kecepatan suara. Namun mari kita teliti lebih dalam dan lihat apa kompensasi dan biaya yang harus dibayar mahal untuk kemampuan luar biasa ini. Pada wilayah kecepatan supersonik, tingkat konsumsi bahan bakar pesawat menjadi sangat mencengangkan dan tidak masuk akal secara ekonomi. Mesin jet yang mendorong pesawat melampaui Mach 1 memakan bahan bakar aftur seolah-olah sedang meminum air dari selang. Sebuah pesawat yang membakar bahan bakar pada tingkat yang wajar dan dapat dikelola selama penerbangan subsonik normal, dapat dengan mudah menghabiskan seluruh muatan bahan bakarnya hanya dalam waktu singkat ketika dipaksa melaju pada kecepatan maksimumnya. Akibat dari konsumsi bahan bakar yang sangat rakus ini, jangkauan terbang pesawat tempur menjadi sangat menyusut. Efisiensi jarak tempuh benar-benar runtuh ketika sebuah jet militer memutuskan untuk menyalakan afterburner dan menembus batas kecepatan suara. Sebuah jet tempur yang mungkin bisa berpatroli santai di udara selama berjam-jam pada kecepatan jelajah subsonik, tiba-tiba mungkin hanya memiliki sisa kemampuan terbang supersonik selama beberapa menit saja sebelum ia kehabisan bahan bakar secara total. Setelah beberapa menit melesat di kecepatan supersonik, jet tempur tersebut harus segera memperlambat lajunya kembali ke kecepatan subsonik yang aman, atau terpaksa mencari pesawat tanker di udara untuk melakukan pengisian bahan bakar darurat agar tidak jatuh. Selain masalah bahan bakar yang sangat boros, struktur fisik pesawat tempur itu sendiri juga sangat menderita saat berada pada kecepatan supersonik yang tinggi. Gesekan udara yang ekstrem pada kecepatan Mach 2 akan memanaskan kulit luar badan pesawat dengan hebat. Panas akibat gesekan udara ini begitu kuat hingga material logam penyusun pesawat benar-benar memuai dan meregang. Rangka pesawat mengalami tekanan termal dan struktural yang sangat masif yang jika tidak ditangani dengan benar dapat merusak integritas pesawat. Rekayasa material dan teknik metalurgi yang diperlukan untuk menangani pemuaian panas ekstrem dan tekanan struktural ini sangatlah kompleks. Material khusus seperti titanium harus digunakan secara luas yang membuat biaya produksi pesawat menjadi sangat mahal. Itulah sebabnya pesawat jet tempur militer pada dasarnya dibangun hanya untuk menahan semburan kecepatan tinggi yang singkat dan sangat intens. Mereka dioptimalkan untuk manuver tempur dan pencegatan cepat, bukan untuk perjalanan jarak jauh yang berkelanjutan. Jet tempur sama sekali tidak dirancang untuk melaju secara konstan di kecepatan Mach 2, seperti halnya pesawat jet komersial yang dirancang untuk melaju dengan tenang dan efisien di kecepatan Mach 0,85 selama berjam-jam melintasi samudra luas. Bahkan dalam skenario pertempuran militer dunia nyata, pilot jet tempur sangat jarang menerbangkan pesawat mereka pada kecepatan maksimum supersonik untuk waktu yang lama. Mereka sangat menyadari batasan bahan bakar dan tekanan ekstrem pada mesin pesawat mereka. Semua fakta tentang batasan teknologi supersonik ini membawa kita pada sebuah momen penting dalam sejarah penerbangan sipil. Ada suatu masa di masa lalu ketika dunia benar-benar mencoba mewujudkan mimpi penerbangan penumpang supersonik menjadi sebuah kenyataan. Proyek ambisius ini melahirkan sebuah keajaiban rekayasa yang sangat legendaris, sebuah pesawat penumpang yang desainnya terlihat seperti panah perak dari masa depan
Pesawat penumpang supersonik yang sangat ikonik dan terkenal ini diberi nama pesawat Concorde. Jika Anda belum pernah mendengar tentang pesawat ini, Concorde adalah sebuah mahakarya aviasi. Ia adalah pesawat penumpang komersial yang secara rutin terbang melayani rute dari London atau Paris menuju New York dengan kecepatan luar biasa mencapai Mach 2. Dengan melaju pada kecepatan 2 kali lipat kecepatan suara, pesawat Concorde berhasil memangkas waktu penerbangan lintas Samudra Atlantik menjadi kira-kira hanya separuhnya saja. Perjalanan yang biasanya memakan waktu 8 jam bisa diselesaikan dalam 3 jam. Dari sudut pandang teknologi murni, Concorde adalah sebuah pencapaian rekayasa kedirgantaraan yang sangat luar biasa. Pesawat ini membuktikan bahwa manusia mampu membangun mesin transportasi sipil yang menembus batas-batas hukum aerodinamika tradisional masa itu. Namun sayangnya, keajaiban teknologi ini harus berakhir tragis. Concorde resmi dipensiunkan secara permanen pada tahun 2003 setelah melayani penerbangan sipil selama kurang dari 30 tahun. Pertanyaannya adalah, mengapa pesawat hebat ini dihentikan? Jawaban utamanya kembali pada hukum ekonomi dasar. Biaya untuk mengoperasikan pesawat supersonik ini sangatlah brutal dan tidak masuk akal. Konsumsi bahan bakar pada kecepatan Mach 2 begitu mengerikan tingginya sehingga biaya operasional maskapai membengkak drastis. Untuk menutupi biaya operasional yang sangat mahal tersebut, harga tiket penerbangan Concorde dipatok sangat tinggi hingga berada di luar jangkauan finansial hampir semua orang, kecuali para selebriti, eksekutif puncak, dan orang-orang super kaya di dunia ini. Selain itu, karena desainnya yang sangat ramping demi mengutamakan aerodinamika supersonik, pesawat Concorde hanya mampu mengangkut kurang dari 100 orang penumpang. Secara matematis, skala ekonomi penerbangan ini sama sekali tidak pernah bisa menguntungkan. Selain masalah ekonomi, ada juga masalah lingkungan yang sangat serius. Ketika sebuah pesawat melampaui kecepatan suara, ia menghasilkan apa yang disebut dentuman sonik. Ini adalah gelombang tekanan tajam dan sangat keras yang menghantam tanah di bawah jalur terbang. Dentuman sonik ini bukanlah sekadar suara ledakan sesaat. Suara menggelegar ini terus bergulir dan menyapu daratan di sepanjang jalur penerbangan selama pesawat tersebut berstatus supersonik. Karena alasan inilah, penerbangan supersonik di atas daratan dilarang keras. Ya, jadi disinilah kita akhirnya mendarat pada kesimpulannya, pesawat komersial modern melaju di kecepatan 800 km per jam bukan karena insinyur kita gagal membayangkan kecepatan yang lebih tinggi, atau karena ambisi manusia untuk melaju cepat telah mati. Pesawat jet komersial terbang pada kecepatan tersebut karena angka itu mewakili keseimbangan kekuatan fisika dan ekonomi yang presisi. Terkadang hal paling mengesankan yang bisa dilakukan oleh seorang insinyur cerdas adalah mengetahui dengan tepat di mana harus berhenti.